Halo Besti Umbri, selamat datang di FEB Insight. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu wisudawan terbaik di Universitas Muhammadiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nih Bang, boleh nih perkenalkan nama Bang, asal jurusannya juga boleh. Oh, baik, perkenalkan nama saya Hariko Waira. Saya mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, angkatan tahun 2021. Oke, nih Bang, kita masuk ke pertanyaan nih. Gimana nih perasaan Abang terpilih nih menjadi wisudawan terbaik? Perasaan terpilih menjadi wisudawan terbaik ya, rasanya itu sangat luar biasa gitu. Ketika di atas panggung mewakili yang pertama, yang digeserkan toganya ke arah kanan sebagai perwakilan mahasiswa ya. Kalau nggak salah 1.349 mahasiswa yang wisuda, dan saya mewakili itu sebagai rasa dalam hati saya luar biasa sehingga tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Kayak merupakan salah satu momen bahagia yang ada di hidup saya. Nih Bang, gimana reaksi keluarga Bang nih? Dari keluarga mendengar berita bahagianya? Sudah tentu pastinya sangat senang dan bangga sekali rasanya. Kayak mereka tuh tidak menyangka beneran mahasiswa terbaik gitu katanya gitu kan. Iya beneran mahasiswa terbaik gitu, kayak gitu. Pada terkejut semua keluarga, sehingga bagaimana ya, tentunya mereka sangat senang dalam hati, ibarat orang tua yang telah menyekolahkan anaknya dari kecil SD hingga tamat kuliah lah gitu kan, melihat anaknya berdiri di depan semua orang mewakili semua mahasiswa gitu kan, ini pasti tentunya mereka mengatakan bangga sekali gitu, dan saya juga merasa senang. Agak kaget ya Bang? Kaget. Nih, soalnya kenapa nih dulu Abang memilih Universitas Muhammadiyah untuk Abang menempuh ini pendidikan? Sebenarnya nggak ada alasan spesial lah, karena ketika waktu saya SMK, jadi saya sering lewat ke jalan yang ada di depan ini ketika mulai SKA, jadi selalu nampak gedung hijau tuh, ini gedung apa ya gitu, coba cari-cari ternyata, oh ini universitas gitu. Jadi ketika saya tamat SMK, dan pada saat itu saya angkatan COVID, di mana saat angkatan COVID itu UN tidak ada, jadi saya memang langsung diluluskan, dan pada itu kan pandemi, jadi kita tidak bisa keluar kemana-mana, dan juga ketika saya memang dari tamat SMK, saya juga akuntansi, yang dimana saya memang minat jurusan akuntansi ini dari dulu ya. Tetapi ketika saat pandemi sangat sulit untuk mencari kerja, dan hingga akhirnya saya gap year selama 1 tahun, dan ingin kembali berkuliah lagi ketika saat itu 1 tahun telah berada di rumah lah, dirumahkan karena pandemi ya. Dan saya memilih untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. Tidak ada alasan khusus, rasanya dulu pernah lihat universitas ini, jadi saya langsung masuk ke Universitas Muhammadiyah Riau, langsung datang sendiri ke ruang bagian pendaftaran. Oke, berarti Abang angkatan COVID nih ya Bang? Ya, angkatan COVID. Nih, kenapa Abang memilih jurusan akuntansi? Karena memang bidang Abang dari dulu. SMK Abang udah memilih akuntansi. Karena dari kecil tuh Abang melihat kayak orang-orang kerja kantoran tuh merupakan suatu yang mewah gitu, kebagian ketika waktu SD ya, waktu SMP. Sehingga waktu ketika memasuki SMK, saya memilih jurusan akuntansi, dan ya memang bagus ternyata talent saya di sana gitu, kemampuan dengan skill saya di akuntansi. Jadi ketika kuliah pun saya memilih jurusan akuntansi. Oke. Apa nih momen yang paling berkesan selama Abang berkuliah gitu? Momen yang paling berkesan? Iya. Momen yang paling berkesan itu ketika saya mengikuti program e-mobility ke University Malaysia Kelantan bersama Kaprodi Akuntansi Pak Wira dan Ibu Siti Rodia, dan beberapa 7 teman saya lagi bersama-sama mengikuti program tersebut selama 2 minggu ya di University Malaysia Kelantan, karena itu merupakan pengalaman pertama saya ketika melakukan perjalanan ke luar negeri gitu. Jadi kayak hari-hari selama 2 minggu di sana tuh merupakan momen-momen baru bagi saya, sehingga pengalaman ini sangat tidak terlupakan. Oke. Ada nggak ya Bang kayak masa-masa sulit yang Abang rasain selama kuliah hampir ini
hampir pengen nyerah gitu untuk kuliah. Hampir pengen nyerah ya. Iya. Masalah-masalah sulitnya gitu. Masalah-masalah sulit itu mungkin lebih ke bukan dari kuliah, karena selama saya dari semester 1 hingga semester 8 saya benar-benar menikmati kehidupan kuliah saya. Paling masa-masa paling sulit itu paling ketika ada masalah internal keluarga saja. Tapi itu pun sudah teratasi, dan juga jujur saya untuk merasa sulit hampir tidak hampir tidak terpikir ya, karena semester 1 saya masuk organisasi, mengikuti kegiatan Himadiksi, dan juga mengikuti kegiatan relawan pajak di Tech Center, dan juga mengikuti organisasi IAI ya, IAI Muda Wilayah Riau. Karena itu merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya, dan juga beberapa program-program yang disediakan prodi akuntansi seperti tadi e-mobility, magang merdeka, semua saya ikuti, sehingga kehidupan kuliah saya tuh sangat bermakna. Sehingga gimana ya, hari-hari yang saya jalani itu merupakan kesenangan aja isinya. Nih, menurut abang ada nggak ya kunci untuk menjadi wisudawan terbaik nih bang? Kunci untuk menjadi wisudawan terbaik. Sebenarnya saya awalnya tidak menyangka kalau misalnya saya bakal jadi wisudawan terbaik, karena saya memang fokus ya udah kuliah gitu, nikmati masa kuliah, ada kesempatan ambil, ada jalan yang lebih mudah ambil begitu. Kayak lebih tepatnya apa ya? Tadi inti pertanyaan tadi apa? Kunci abang untuk menjadi wisudawan terbaik ini. Kunci untuk menjadi wisudawan terbaik. Kalau menurut saya gimana ya? Jalanin aja. Jalanin aja, nggak usah ambil pusing, nggak usah dipikirin ini gimana besok ya. Intinya jalanin aja, lakuin gitu. Jangan menunda-nunda itulah. Karena masalah satu yang paling besar itu karena menunda-nunda. Menunda-nunda itu merupakan ya udah sifatnya mahasiswa dari dulu lah ya gitu. Karena menunda-nunda itu merupakan kayak mana ya? Fatal gitu untuk kehidupan kuliah kita gitu. Kalau bisa lakukan aja, mau itu nanti berjalan baik atau buruk, itu bakal jadi pengalaman bagi kita gitu. Ini abang dari awal masuk kuliah ini, abang ada kayak merencanakan atau target itu, iya aku harus menjadi wisudawan terbaik nih gitu? Sama sekali tidak menargetkan. Iya, ada kayak masuk ke UMRI, kuliah, jalanin, ada kesempatan ambil, ada kegiatan yang bermanfaat itu diambil, diikuti, dan juga ada kalau misalnya ada kelas masuk, dan memang betul-betul hanya menjalani saja gitu, dan menikmati. Kalau bisa ya kegiatan kuliah itu sebenarnya dinikmati itu bisa, dan memang dari diri kita sendiri gitu. Abang ada nggak cara tetap stabil, menjaga performa akademik ini? Performa akademik ya, supaya tetap stabil. Iya. Kalau yang selama saya lakukan berkuliah itu, yang bikin tetap stabil itu saya berusaha tetap masuk kelas, gitu. Apapun, misal pun saya sakit kan, selama itu saya masih bisa bergerak, saya tetap masuk kelas gitu kan, karena kehadiran gitu kan di mata dosen itu sangat berharga. Jadi sebisa mungkin saya terus datang, dan sebisa mungkin aktif di kelas. Aktif tuh nggak usah terlalu sangat aktif dan sangat berambisi gitu ya, menggebu-gebu gitu. Kayak kalau bisa aktif, ikut dalam diskusi gitu kan. Kalau bisa rangkul juga teman-temannya supaya bisa lulus bersama, berhasil bersama gitu. Karena di teman-teman di masa perkuliahan ini merupakan bagaimana ya? Ya teman-teman juga akan merasakan nanti bagaimana siklusnya gitu ya. Menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun bahagia ataupun tidak bahagia. Nanti itu semua akan bisa jadi pengalaman bagi kita gitu. Nih Bang, ada nggak cara abang menjaga kayak membagi waktu nih antara kuliah, organisasi atau aktivitas lainnya? Kalau saya memang selama kuliah ya semester 1 memang langsung masuk organisasi, dan juga setahu saya memasuki organisasi Himadiksi ataupun yang lainnya itu tidak perlu sekali nama manajemen waktu yang ketat, karena kegiatan yang dilakukan oleh Himadiksi ataupun organisasi lain yang saya ikutkan gitu, itu biasanya kalau misalnya ada di jam pelajaran mata kuliah itu sangat jarang.
Kalau ada pun itu memang mungkin event besar yang memang seharusnya bisa diberi izin oleh prodi ataupun univ ya gitu. Sehingga saya pikir dengan mengikuti organisasi itu tidak menjadi alasan kalau misalnya kita bakal eh, performa kuliah kita bakal jelek gitu. Nih Bang, dari semua prestasi yang Abang raih selama kuliah, ada nggak yang kayak paling membanggakan nih bagi Abang? Yang paling membanggakan Iya. ada. Apa tuh? Itu ketika saya mengikuti program KOAN, Kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional yang diadakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Jadi di mana saat itu tiba-tiba banget kami disuruh didaftarkan gitu kan. Saya bertiga ketika itu, Fauzia Tiara, saya dengan Kak Nadila Hari Pratiwi gitu ya, diikutkan dalam lomba kategori video pembelajaran akuntansi. Yang dimana itu tinggal H-2 atau H-1. Dan ketika malamnya kami segera langsung membuat video tersebut. Ya sebisa mungkin kami buat lah gitu, sesempurna mungkin. Dan kami tidak berharap itu bakal juara, dan ternyata itu meraih juara 3 di antara univ-univ dari Indonesia yang ikut, karena itu kan kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional ya, jadi banyak universitas-universitas dari seluruh Indonesia yang mengikuti, dan kami berhasil meraih juara 3 gitu. Kayak itulah prestasi yang pertama saya dapatkan selama saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. Nggak nyangka tapi juara 3 ya? Gak nyangka juara 3, kayak wow gitu, kayak kayak ya udah senang banget lah gitu ya. Nih, Abang boleh nih ceritain gimana perjalanan Abang selama membuat skripsi nih Bang? Ini mungkin salah satu, bisa dibilang nggak ada, saya nggak buat skripsi. Oh. Karena saya mengikuti program MBKM, yaitu MBKM internal. Jadi saya magang, sehingga saya tidak membuat skripsi, dan saya itu langsung mengkonversinya. Sesuai yang saya bilang tadi, ketika ada jalan yang mudah, ya kita ambil jalan yang mudah aja, gitu. Jadi saya sudah mempunyai plan, di mana dari kating-kating sebelumnya kan juga ada yang lolosan MBKM ya, gitu, dan juga ada yang lolosan atau stupen gitu. Jadi saya cari-cari tahu, oh ternyata bisa. Ya udah, daripada buat skripsi dengan alur yang panjang, mending kita magang. Toh nanti dapat juga pengalaman kerja di sana untuk bisa ngisi-ngisi CV, saya pikirnya gitu. Jadi ketika semester 6 saya magang, semester 7 saya stupen, semester 8 saya magang lagi. Jadi 6, 7, 8 saya nggak masuk kelas. Oh. Jadi saya konversi semua. Karena ada jalan yang mudah, kan ya udah kita ikuti jalan yang mudah aja gitu. Okay. Jadi kita nggak perlu ngikuti skripsi dengan yang Sempro, Semhas, Kompre, cuma sekali sidang sekitar 10 menit selesai. Okay. Siapa nih Bang sosok yang paling menginspirasi Abang selama kuliah? Sosok yang paling menginspirasi saya ya? Iya, selama kuliah nih. Sehingga Abang bisa jadi wisudawan terbaik. Sebenarnya banyak sosok-sosok yang mempengaruhi selama saya berkuliah. Cuma yang ini yang kayak yang paling berpengaruh, atau harus disebutkan satu-satu gimana? Boleh disebutin salah satu nih Bang. Mungkin lebih ke sosok dosen-dosen saya seperti Pak Wira, Ibu Siti Rodiah, ataupun juga Ibu Dwi Fionasari. Karena ketika saya melakukan e-mobility, saya ditemani oleh Bu Siti Rodiah dengan Pak Wira, di mana hari-hari yang saya jalanin ketika melakukan e-mobility tersebut di University Malaysia Kelantan ya, sangat bermakna dan berarti, juga bisa melihat sharing-sharing terkait bagaimana ya kalau misalnya kita bicara dengan dosen, kayak skripsi, penelitian, program-program selanjutnya, entah itu PKM, P2MW, itu sangat berkesan bagi saya gitu. Dan juga di mana Bu Dwi Fionasari merupakan dosen pembimbing saya selama magang di semester 6 dan semester 8. Beliau juga membimbing saya dari awal terkait luaran-luaran magang yang harus saya penuhi hingga saya selesai dan tamat hingga hari ini begitu. Oke. Nih, kan Abang udah wisuda nih. Ada nggak rencana Abang setelah wisuda ini Abang mau lanjut S2 kah, kerja atau bagaimana? Untuk sekarang saya sepertinya akan kerja dulu ya. Tapi tidak memungkinkan itu saya tetap akan melanjutkan S2 gitu. Dimana
jika ada beasiswa mungkin saya bisa bukannya kerja malah mengikuti S2 gitu. Dan juga saat ini saya juga mencari info-info ya terkait beasiswa S2 gitu. Waktu wisuda Baitul Arkom, ketika Baitul Arkom, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Bapak siapa ya? Ada Kaprodi Ekonomi Pembangunan membekali kami terkait beasiswa LPDP itu gimana dapatnya atau gimana selanjutnya. Dan juga saya cari tahu kan saya juga penerima beasiswa Pemprov Prestasi ya. Katanya di sana juga ada program untuk lanjut S2. Nanti terserah kalau apabila program tersebut lulus nanti boleh dipilih universitas di Indonesia mana aja yang mau diikutin gitu untuk program S2-nya gitu. Jadi untuk saat ini mungkin saya sedang mencari-cari info, tapi tidak memungkinkan sepertinya saya harus melakukan atau bekerja dulu di sebuah perusahaan. Oke, berarti ada bakal rencana ya nih Bang untuk melanjutkan S2-nya. Iya, bakal ada. Oke. Nih selanjutnya Bang boleh ngasih pesan atau kesan untuk yang mahasiswa yang masih kuliah gitu Bang untuk agar semangat untuk menjalani kuliahnya. Pesan dan kesan ya, mungkin pesan saya untuk adik-adik yang sedang melakukan skripsi atau menjalani perkuliahannya untuk semester 3 atau 1, mungkin kuliah itu coba lebih dinikmatin aja gitu. Coba dicari-cari info terkait program. Sebenarnya prodi akuntansi juga menyediakan banyak program seperti misalkan e-mobility ke Vietnam, tidak cuma Malaysia aja gitu ya kan. Mungkin boleh diikutin gitu program-program tersebut, mau itu PKM, P2MW. Mungkin tidak sekali semua harus diikutin, tetapi cobalah bergabung ke salah satu program tersebut sehingga itu akan menjadi pengalaman baru dan bermakna bagi teman-teman semua. Oke, wah luar biasa banget nih Bang perjuangan Abang ya. Oke, terima kasih ya Bang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.